Inggris membuat langkah baru sebagai pembuktian pengakuan negara Palestina. Di situs resmi pemerintahannya, Inggris memperbaharui peta dan keterangan istilah untuk merujuk wilayah tersebut. Dalam situs Foreign Travel Advice untuk Palestina di situs resmi pemerintah Inggris gov.uk diberi catatan, halaman ini telah diperbarui dari wilayah Palestina yang diduduki menjadi Palestina. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Pengakuan Inggris ini mengikuti lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. Dengan begitu, 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto telah mengakui Palestina, yakni Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Sementara Amerika Serikat tetap menolak pengakuan terhadap Palestina. Karena menurut Amerika, pengakuan atas Palestina sama dengan hadiah bagi Hamas. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Presiden Prabowo dalam pidatonya di KTT PBB menekankan Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Lalu apa langkah lanjutan dari sikap Indonesia ini? Peran strategis apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina? Tim Liputan, Kompas TV. Inggris membuat langkah baru sebagai pembuktian pengakuan negara Palestina. Di situs resmi pemerintahannya, Inggris memperbarui peta dan keterangan istilah untuk wilayah Palestina. Jika Inggris sudah membuktikan dukungannya ke Palestina, bagaimana dengan Indonesia? Langkah nyata dan strategi apa yang bisa dilakukan? Setelah Presiden Prabowo menyatakan dukungan ke Palestina dalam sidang PBB, kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber saudara yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Dian Wirengjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012-2016, dan juga Profesor Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Prof. Siti, Pak Dian. Selamat pagi, Mas Bre. Salam sehat, Bapak Ibu. Saya mau ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, ini Inggris sudah mengakui Palestina, tidak hanya secara lisan, tapi juga tercantum di situs resminya. Di petanya di sana terkait dengan travel guide gitu ya, sudah ada tulisan Palestina di sana. Menurut Anda seperti apa? Terima kasih. Satu perkembangan yang positif, jelas, bagus. Tapi kalau mau jujur, yang namanya peta dunia itu kan peta politik. Setiap saat bisa berubah.
Jadi kalau dalam kaitan ini perubahan sikap Inggris juga buat saya tidak terlalu membuat perubahan banyak di lapangan. Karena kenyataannya suka atau tidak suka ya masih tetap diduduki kok. Artinya apa? Karena langkah Inggris itu juga tetap tidak diakui oleh Israelnya yang sebagai negara penduduk yang menduduki. Jadi masih panjang jalannya. Tapi saya mau mengingatkan lagi ya teman-teman, bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo di PBB kemarin bukan hal baru. Makanya tolong diperhatikan kata-kata beliau. Indonesia reiterated, menegaskan kembali. Posisi dasar Indonesia itu sudah dari kapan-kapan ya mengakui Israel. Tidak ada yang baru dan kita pegang konsisten. Two state itu sudah menjadi dasar penyelesaian yang kita pegang. Jadi tolong kita memahaminya jangan semata-mata seakan-akan kita baru mengakui sekarang atau belum lama. Jadi kita sudah memegang teguh sikap itu. Nah kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia di sana, saya kira terlalu banyak hal yang tidak memungkinkan kita berpartisipasi aktif di lapangan, apalagi dalam mempush Israel. Karena kuncinya ada dua, satu Israel, satu Amerika. Nah selama keputusan politik pengakuan sebuah negara pemegang veto diakui, 4 negara masih belum ada artinya. Amerika harus mendukung. Amerika juga mungkin kalau mengakui Israel mungkin belum tentu. Artinya di lapangan mereka tetap menduduki dan tetap melakukan perluasan settlement, pembangunan infrastruktur mereka. Jadi masih terlalu panjang. Indonesia buat saya, kalaupun mau membantu dalam lapangan, yang nyata sajalah. Sebatas bantuan kemanusiaan, mungkin masih bisa. Tapi untuk membantu menyelesaikan sampai two state solution berdiri terlalu jauh dan akan sia-sia karena sudah terlalu banyak juga negara yang mengambil inisiatif. Bukan hanya Indonesia yang ingin aktif. Terima kasih. Oke, baik Pak Dian. Tapi kalau saya melihat memang ini kan oke lah sebatas ada di peta gitu ya dari wilayah yang diduduki oleh istilahnya adalah wilayah Palestina yang diduduki, tapi sekarang sudah ada Palestina di sana. Ini kan secara resmi paling tidak Inggris mengakui ada di sana, ada Palestina. Kemudian walaupun di lapangan belum tentu, tapi apakah ini kemudian menjadi salah satu pecutan gitu, ataupun salah satu trigger bahwa ini loh salah satu negara sekutu Barat ini juga sudah mengakui, sudah mulai ada titik terang di sana terkait dengan pengakuan Palestina. Terima kasih. Kalau sekedar peta, ya kalau kita lihat semua peta negara di dunia yang 150-an negara sudah mengakui, ya pasti negara Palestina sudah ada di sana. Tapi kembali, lihat peta Amerika, pasti tidak ada. Lihat peta Israel, pasti tidak ada. Nah, dua inilah yang menentukan perkembangan politik di lapangan. Selama dua negara ini, apalagi Amerika sejauh ini masih belum mau mengakui, apalagi Israel merasa didukung, Amerika masih merasa posisinya kuat, ya selama itu berarti Palestina belum bisa terwujud. Oke, baik. Saya ke Prof. Siti. Prof. Siti, Anda sependapat dengan Pak Dian terkait dengan langkah dari Inggris yang sekiranya kalau di lapangan susah lagi nih ya. Kalau misalnya di peta mungkin sudah terlihat gitu ya, Inggris mengakui, tapi seperti apa di lapangan, Bu Siti? Ya, kalau saya ya sesuai bidang saya ya, bidang saya geopolitik. Kalau melihat peta ini, peta West Bank dan Gaza itu menjadi wilayah Palestina seperti tidak mungkin karena di West Bank itu Israel sudah membangun pemukiman yang masif ya, sudah dibangun, sudah sangat modern di kota-kota itu ya, baik itu Yerusalem Timur maupun saya belum pernah ke sana, tetapi dalam laporan itu Israel itu tidak hanya membangun kota seperti ibu kotanya dulu Tel Aviv, tetapi di West Bank itu masif. Jadi sudah terbangun perumahan Yahudi yang terpisah dengan orang Arab Palestina. Itu yang pertama harus dipikirkan. Sepertinya tidak mungkin dikembalikan oleh Israel. Yang kedua, West Bank itu mengalir Sungai Jordan, Mas. Yang di sana hulunya itu di dataran tinggi Golan dan kemudian berakhir di Laut Mati.
Israel itu sangat tergantung pada sungai itu untuk listrik dan pertaniannya, sehingga tidak mungkin itu dikembalikan kepada Palestina. Dan menurut berita itu juga 60% listrik Israel itu sangat tergantung pada sungai Jordan itu, sehingga ini secara kondisi geografis dan kemudian kebijakan politik seperti tidak mungkin. Kalau Gaza sudah porak-poranda sekarang. Kalau dalam peta itu kan yang akan dikembalikan adalah West Bank dan Gaza. Gaza itu sudah sudah hancur lebur. Masa mau dikembalikan ke Palestina? Nah, ini juga tidak mungkin kan kemudian dikembalikan dalam keadaan seperti itu. Jadi two-state solution itu harus diikuti dengan solution yang berikutnya. Ingat bahwa pengakuan negara-negara itu hanya pengakuan Palestina sebagai negara. Ya, saya juga di tempat lain mengatakan bukan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Nah, kalau sebagai negara kemudian tujuannya langkah berikutnya adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu harus punya teritori dan penduduk serta pemerintahan yang sah. Ya, jadi Indonesia tetap bisa berperan tanpa mengorbankan banyak hal. Kalau di PBB itu kita mendorong langkah berikutnya adalah two-state solution itu segera diwujudkan wilayah yang jelas, yang clear gitu, yang diakui oleh semua negara. Jadi pengakuan Palestina sebagai negara itu masih sangat awal, masih istilahnya masih mentah. Kan nanti masih dibicarakan lagi di Majelis Umum PBB untuk dimintai persetujuan di Dewan Keamanan PBB. Lah ini tapi sudah langkah lebih bagus, ya, artinya ada kemajuan bahwa di seluruh dunia itu orang mengibarkan bendera Palestina, ya, itu sudah secara moral itu dukungan yang bagus. Tetapi berikutnya juga harus kemudian Presiden punya konsep apa itu two-state solution penyelesaian selanjutnya. Oke. Gitu, Mas. Ya, Prof Siti, tapi kalau misalnya tadi Anda sampaikan bahwa nggak mungkin di West Bank kemudian diserahkan gitu ya, kalaupun mau menyerahkan Gaza juga sudah hancur lebur. Tapi seperti apa nih Prof seharusnya yang mungkin harusnya dimiliki oleh Palestina, karena dari peta tahun 1946 saja itu sudah menyusutnya luar biasa sampai tersisa hanya West Bank dan juga Gaza. Kemudian yang paling masuk akal ketika nanti memang Palestina sudah menjadi negara, wilayahnya di mana saja yang bisa diakui sebagai Palestina? Ya, itulah kesulitannya, ya. Kalau melihat petanya itu, ya, kalau saya lihat dari kajian-kajian semua itu tidak mungkin, tetapi kalau ada gerakan internasional mungkin nasionalisasi, ya, seperti dulu kan perusahaan-perusahaan Belanda yang di tempat kita sudah mengakar gitu, kemudian ada tindakan nasionalisasi yang itu dialihkan kepada pemerintah baru Indonesia. Jadi ada istilahnya nasionalisasi, terutama tempat dan PBB yang telah mengatakan bahwa serangan Israel ke Gaza sejak 2023 itu adalah tindakan kriminal yang digolongkan dengan kejahatan perang dan genosida. Itu dulu harus dikejar. Jadi ini hasil dari Komisi Independen PBB loh. Ya, jadi dia mengatakan bahwa ada 3 yang bisa kita tuntut untuk penjahat perang itu, yaitu Isaac Herzog itu Presiden Israel, kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Yoav Gallant itu mantan Menteri Pertahanannya. Ini hasil ini harus dikejar dulu. Kalau sudah ini merupakan kejahatan perang, lah itu baru nanti penyerahan wilayah itu bisa. Kalau menanggapi Donald Trump tadi, ya, dalam pidato tadi mengatakan kita tidak mengakui karena ini berarti memberi peluang pada Hamas dan harus ada tindakan pelepasan tawanan perang oleh Israel begitu, ya.
Apa tidak ingat itu Donald Trump? Sebetulnya kan tawaran perang itu hasil dari gencatan senjata tahun lalu itu sudah dilakukan bertahap dan ada 30 orang sekian ya lebih saya exactly saya lupa tapi 30 orang kan jumlah tawanannya itu kira-kira 200. Sudah dilepaskan 30 dan Hamas bilang akan dilepaskan secara bertahap. Tapi ketika proses itu kemudian Israel kembali menyerang dan mencederai gencatan senjata sehingga pelepasan tawanan perang itu berhenti. Jadi proses-proses ini dulu yang dilakukan. Dia kejahatan perang, kemudian proses gencatan senjata permanen ya yang kemudian pemulangan juga saya setuju pemulangan tawanan itu tetapi Israel juga harus mentaati gencatan senjata yang sifatnya harus permanen. Oke, kalau menurut Pak Dian, setuju Pak Dian, kita kalau misalnya ngomongin soal two state solution ini terlalu jauh gitu ya, lebih baik ya kita ngomongin dulu soal kejahatan perang, kemudian gencatan senjata dan juga pelepasan sandera seperti itu. Kalau saya agak dibalik. Pelepasan senjata sandera segala macam bisa kemudian, tapi begini loh, Gaza itu hancur, tepi barat itu sebagian hancur, buat saya itu tidak masalah karena yang penting wilayah itu diakui dulu menjadi Palestina. Pembangunan kembali itu seperti Perang Dunia Kedua atau apapun ada bisa baca program internasional. Marshall Plan itu membangun kembali yang runtuh, tapi negara-negara yang hancur itu tetap utuh negaranya, batasnya jelas. Nah, kalau sekarang kemudian ada masalah, masih ada sisa-sisa masalah, ada tawanan perang, ada penjahat perang, itu biar urusan kemudian. Kalau saya begini, komite PBB, jangankan komite PBB independen, negara anggota PBB dalam sidang umum sekalipun keputusannya tidak mengikat. Jadi siapa yang akan peduli dengan keputusan komite PBB independen? Sama sekali tidak ada, karena yang pasti Amerika dan Israel tidak mengakui. Tapi catatan saya kedua, tolong diingat, pengakuan kepada sebuah negara belum berarti pembukaan hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik masih lama, masih mempunyai proses. Inggris pun belum tentu akan segera melakukan pembukaan hubungan diplomatik. Dan kalaupun pembukaan hubungan diplomatik terjadi yang ketiga, belum tentu akan ada pertukaran diplomat dalam bentuk pembentukan kedutaan besar. Jadi buat saya nomor satu memang pengakuan bagus. Artinya wilayah two state itu Inggris sebagai pemegang veto sudah semakin mendekatkan kita. Sekarang tinggal upaya dunia. Bagaimana Amerika diyakinkan sehingga dia bisa menekan Israel menerima keputusan ini. Masalahnya ini politik. Di masa Barack Obama, Clinton, bahkan Biden, sebenarnya peluang itu sudah ada. Semua bubar gara-gara Donald Trump. Makasih. Oke, saya mau ke Prof. Siti lagi. Prof. Siti, Anda melihatnya benarkah memang ini gara-gara Donald Trump kemudian yang tadinya sudah ada progres menuju ke yang kita inginkan bersama kemudian menjadi runtuh gitu. Walaupun memang dari beberapa perkataan dari Donald Trump di sidang PBB gitu ya, dia juga mendukung perdamaian gitu walaupun tidak mau mengakui sebagai negara Palestina seperti itu. Ya, kalau gara-gara Donald Trump memang semuanya itu kan kalau menurut sejak dulu saya berpendapat bahwa semua itu kuncinya ada pada Amerika ya. Karena dia memegang hak veto dan dia selalu tabiatnya itu selalu memveto hal-hal yang merugikan Israel. Jadi bukan hanya Donald Trump sebetulnya, tetapi presiden yang sebelumnya pun demikian. Hanya mungkin grade-nya yang agak kurang ya. Dia kan dari Partai Republik. Partai Republik selalu keras dan selalu sangat mendukung
Israelnya itu tanpa batas, unconditional ya, tanpa syarat dan lain sebagainya. Kalau Partai Demokrat itu masih mending ya. Kalau saya lihat Partai Demokrat, apalagi di bawah Barack Obama dulu, Barack Obama keras terhadap pembangunan pemukiman karena itu tidak sah dari hukum internasional gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Donald Trump itu juga mengikuti bagaimana terbentuknya negara Israel dan bagaimana penderitaan bangsa Palestina ya. Jangan-jangan dia tahunya itu cuma dilapori saja bahwa Hamas itu adalah tokoh teroris yang tidak bisa lagi ditolerir. Dia tidak menyadari bahwa Hamas itu bisa bergaris keras karena Israel yang terus-menerus keras. Jadi kan memang ini satu penyelesaian yang tidak gampang ya. Nanti pemerintahan yang berdaulat itu memang siapa yang mau berkuasa, Hamas ataukah Fatah begitu. Ya, tapi ini kalau ada rekonsiliasi di antara Hamas dan Fatah, dan kalau Israel itu sudah tidak keras lagi, saya yakin Hamas juga akan berkurang. Sama dengan Hizbullah di Lebanon. Ya, ketika Israel itu sudah terusir dari Lebanon, ya, Hizbullah itu tidak melakukan kekerasan. Ngajar. Ya. Ya, silakan dilanjutkan Bu Siti. Ya, jadi kalau perilaku Amerika Serikat terhadap konflik Arab Palestina Israel ini memang seperti tidak memahami sejarah dulu. Jadi kalau Inggris itu kan sudah sadar ya, kalau saya sadar dia salah karena mengeluarkan deklarasi Balfour tahun 1917 yang mengizinkan orang Yahudi seluruh dunia datang ke Palestina ketika Palestina pada waktu itu di bawah mandat Inggris. Nah, ini seperti dia kan menebus dosa lah gitu ya, untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Tapi kalau Amerika itu kan pendatang baru. Oke, tapi Prof Siti kalau kita melihat misalnya Inggris sudah sadar gitu ya. Kepentingan langsung. Ya, Inggris sudah sadar, kita lihat Inggris sudah sadar. Kemudian negara-negara sekutu lain, Kanada, Australia, ini juga Prancis sudah mulai mendukung juga. Apakah bisa menekan Amerika Serikat juga untuk memberikan sikap yang sama? Kalau apakah bisa menekan itu, saya kira Amerika Serikat itu sudah ditekan. Dan harusnya dia sudah merasa terisolir ya, karena kalau orang wajar, orang yang normal, kalau kita ditekan 4 orang dalam satu komunitas itu 5 orang, harusnya kita menerima yang 4 loh. Kalau kita sikap kita demokratis loh. Ya, sikap yang demokratis itu kan mengikuti yang banyak kan, itu kan demokrasi ya. Kalau dalam satu komunitas 4 orang sudah mendukung, Anda tetap kencang, ya itu enggak normal, itu bukan jiwa demokrat gitu ya, tidak bersifat demokratis. Saya di kantor itu tidak harus voting ya, tapi kecenderungan pada umumnya orang mengarah ke A. Banyak orang ya itulah sikap demokrat gitu. Sikap yang demokratis itu adalah mengikuti yang harus yang besar. Kalau Donald Trump ya. Freeze ya, Mas. Oke. Baik, Prof Siti. Ya, Prof Siti, kami tangkap penjelasan Anda tadi terkait dengan bagaimana kemudian di sebuah komunitas harusnya sikap yang dominan harusnya juga diikuti oleh seluruh anggota gitu ya. Prof Siti, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda, dan nanti saudara kami akan tanyakan juga kepada Pak Dian Wiringjuri terkait dengan bagaimana kemudian Indonesia seharusnya bisa bersikap di mata dunia, apa peran-peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk mewujudkan solusi 2 negara Palestina juga Israel. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas terkait dengan langkah Inggris yang kemudian semakin menambah dukungan untuk pengakuan negara Palestina. Kembali bersama kami juga ada Prof. Siti dan juga Pak Dian. Saya mau ke Pak Dian. Pak Dian, tadi sempat Anda sampaikan bahwa tidak banyak sebenarnya bisa dilakukan Indonesia. Tapi kemudian kalau Indonesia dianggap tidak strategis gitu ya, kemudian kenapa kemudian kemarin Trump memanggil Pak Prabowo di pertemuan multilateral Timur Tengah, yang mana di sana isinya negara Timur Tengah semua, hanya Indonesia di sana. Apa yang bisa Anda pandang dari Indonesia kemarin bertemu dengan negara Timur Tengah dan juga Amerika Serikat? Teman-teman, terima kasih Mas Bre. Begini loh, pertemuan-pertemuan seperti itu, apalagi di sela-sela sidang, bukan hal yang aneh. Yang dibicarakan juga belum tentu hanya Palestina. Ada malah yang lebih luas di Timur Tengah. Mungkin juga ada kaitan dengan Iran. Tapi begini loh, upaya diplomatik, saya latar belakangnya diplomatik. Kalau dibilang upaya mendirikan sebuah negara Palestina, ada yang bilang tidak bisa atau tidak mungkin. Buat saya sebagai diplomat, saya harus bilang harus bisa. Karena gini, ketika Sinai diduduki Israel pada perang 67, itu Israel sudah membangun pemukiman, pangkalan militer, pangkalan darat, pangkalan udara, semua sudah dibangun, infrastruktur dibangun. Tapi ketika dikembalikan kepada Mesir pada akibat perjanjian 79, semua dikembalikan, ditinggalkan. Artinya apa? Negosiasi ternyata bisa menyelesaikan tanpa harus ada peluru. Nah, kembali ke peran Indonesia. Teman-teman, saya berkali-kali menyampaikan bahwa tidak hanya menekan Amerika yang amat sangat super sulit, juga Israel, tapi yuk kita mawas diri. Sampaikan ke teman-teman saudara-saudara kita Palestina, khususnya Hamas, untuk mawas diri. Bahwa kunci penyelesaian ini juga ada pada masyarakat Palestina yang terpecah dan bahkan bermusuhan antara Hamas dan Fatah yang statusnya masih gencatan senjata karena mereka sendiri berperang. Marilah kita meyakinkan khususnya Hamas untuk mulai meninggalkan doktrinnya. Satu, doktrin kekerasan. Dua, doktrin satu negara Palestina dari Sungai Yordan sampai Laut Mediterania. Tiga, mendirikan negara Islam di situ. Kita harus tegaskan dulu sama Hamas, tinggalkan doktrin itu, bergabunglah dengan Fatah, sehingga perundingan akan lebih mudah, lebih realistis, pragmatis, dan lebih sesuai dengan tujuan two-state solution yang dibayangkan semua negara. Oke, dibandingkan kemudian mengandalkan dukungan ataupun juga pengakuan dari eksternal, konsolidasi internal juga perlu dilakukan gitu ya, supaya bisa mencari solusi seperti itu. Mas Bre, baik. Mas Bre, Ya. tambah sedikit, maaf, kalau mau jujur, yang Indonesia itu terlalu jauh. Kalau cuma sekedar dorongan, puluhan negara juga sudah mendorong. Kalau cuma tekanan, puluhan negara juga tekanan. Apalagi kalau cuma doa restu. Yang ada harus langkah konkret, khususnya dalam hal ini penyelesaian internal Palestina. Oke. Penyelesaian internal ya yang kemudian jadi pintu masuk yang paling utama gitu Pak Dian. Tapi Prof. Siti, Anda setuju kalau peran Indonesia terlalu kecil sebenarnya kalau untuk terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina? Sebetulnya kecil atau besar itu yang penting adalah sikap mendukung kita ya. Jadi itu yang akan dinilai. Jadi dukungan kita terhadap Palestina merdeka itu sudah memberi identitas politik luar negeri kita yang pro pada perdamaian, pro pada keadilan, pro pada kemerdekaan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu identitas itu penting. Jadi orang tuh melihat Indonesia itu seperti apa sih. Jadi masalah Palestina ini membuat Indonesia jadi terkenal kan gitu. Kita sudah tenggelam dengan masalah-masalah Laut Cina Selatan, kelapa sawit kita ya, kita juga merusak ini semua. Itu kan kalau menurut saya dengan adanya masalah Palestina ini, Indonesia sebetulnya jadi dikenal negara yang itu tadi yang selalu pro pada kemerdekaan begitu. Jadi kecil atau besar itu sudah hitungannya apa dulu, kecil atau besar itu. Kalau menurut saya
ya itu sudah besar kalau dibandingkan peranan Indonesia di tempat lain ya. Contohnya yang punya masalah seperti Palestina Israel ini kan bukan hanya dia, masih ada Rohingya di Myanmar ya. Kemudian masalah juga kelompok Islam di Cina ya, masih banyak tempat lain, belum negara-negara Afrika ya yang mereka juga sedang perang di antara mereka. Itu kan kita konsentrasi ke Palestina. Nah, menurut saya itu sudah besar gitu, dan itu sudah memberi identitas, sekali lagi identitas politik luar negeri Indonesia yang kemudian menjadi terkenal gitu, kalau menurut saya. Oke, tapi kalau menurut Anda, Prof. Siti, dengan Pak Prabowo kemarin bilang bahwa siap mengerahkan 20.000 tentara, bahkan lebih gitu, tidak hanya untuk Palestina, tapi juga untuk negara-negara lain yang berkonflik di Timur Tengah. Menurut Anda seperti apa? Itu mungkin yang dimaksud pasukan perdamaian ya, Mas. Bukan tentara ya. Kalau pasukan perdamaian itu kita sudah lama tergabung. Mas Bre, salah Setahu saya tidak berbiaya. Jadi itu Prof. Siti bisa dilanjutkan terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Dian. Silakan, Prof. Saya kira itu ya baik. Baik. Ya, jadi pasukan perdamaian itu kita sudah aktif sejak dulu, memang tidak hanya di Timur Tengah tapi di negara-negara Afrika juga ya. Jadi penyumbang terbesar dalam pasukan perdamaian. Yang saya sangat tidak setuju dengan Pak Prabowo adalah janji untuk mengakui kemerdekaan Israel. Kalau Israel itu mengakui eksistensi Israel, kalau Israel juga mengakui Palestina, sebaiknya tidak dikatakan itu karena menegasikan yang telah kita dukung gitu. Oke, Pak Dian, silakan Pak Dian, tanggapannya Pak Dian. Satu, mengenai peacekeeping, Mas, kayaknya halayak mungkin salah paham ya. 20.000 itu bukan kesiapan kita mengerahkan 20.000. 20.000 itu total pasukan kita yang sudah dikirim ke dalam rangka partisipasi peacekeeping force di berbagai negara hingga saat ini. Tolong jangan disalahpahami. Kedua, kalau masalah besar kecil tuh begini. Buat saya, kalau dibilang kita jadi menonjol di kancah internasional gara-gara sambutan Prabowo, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden kita, tidak ada yang istimewa. Semua negara, kita hanya heboh di dalam negeri kita. Seakan-akan kita memberikan gaung yang luar biasa kepada masyarakat internasional. Padahal itu gaung itu sudah dari kapan-kapan kita perjuangkan. Masalahnya kita saja dengan era media sosial ini heboh di dalam negeri. Pidato Pak Presiden Prabowo atau berita Pak Presiden Prabowo tidak ada headline di masyarakat internasional. Hanya dikutip bahwa Indonesia setelah 10 tahun tampil lagi. Tapi tidak ada kaitan dengan Indonesia jadi terkenal, Indonesia jadi menonjol. Tidak ada. Semua hal berlangsung seperti biasa. Terima kasih. Oke Pak Dian, yang ingin saya tanyakan lagi tadi terkait dengan pernyataan Prof. Siti yang menyoroti soal pernyataan Pak Prabowo yang bilang soal kemerdekaan Israel. Jadi Pak Prabowo bilang bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika kemudian Israel juga mengakui Palestina. Apakah ini kemudian menyatakan pergeseran sikap sedikit dari Indonesia terkait dengan sikap ke Palestina? Maaf, tidak sama sekali. Itu posisi dasar Indonesia. Itu posisi dasar Indonesia dari berpuluh tahun yang lalu, bahwa kita hanya akan mengakui Israel yang sudah eksis dan menjadi anggota PBB, artinya sesama anggota PBB, kalau Israel mengakui Palestina. Itu sudah posisi dasar. Jadi kalau ada pernyataan kayak kemarin, posisi Saudi seperti itu, bukan hal yang baru juga. Itu posisi umum yang berlaku di antara negara-negara anggota PBB. Bahwa dalam kasus Palestina, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia itu masih tegas sikapnya. Akui dulu Palestina oleh Israel, baru kita mau mengakui. Tidak ada yang aneh dengan itu. Itu posisi dasar. Terima kasih. Oke, Prof. Siti, menurut Anda seperti itukah juga memang sudah sikap kita dari dulu, tapi kemudian menjadi pertanyaan ataupun menjadi sentilan? Kalau dukungan kita, ya.
kalau dukungan kita itu purely untuk Palestina, ya konsentrasi dulu kepada Palestina. Tidak, diplomasi itu kan soal harus mengatakan yang benar, tapi tidak semua yang benar dikatakan gitu. Jadi memang ya kita mungkin akan mengakui Israel, tapi nanti nggak perlu dikatakan supaya dukungan kita terhadap Palestina itu bisa utuh gitu. Dan kita kan juga berhadapan-hadapan dengan negara-negara Arab yang sudah menganggap kita bukan akan ya, yang menganggap kita itu pendukung setianya kemerdekaan Palestina. Kemudian dengan pernyataan itu seperti tidak diplomatis kalau menurut saya. Itu saja, dari ilmu saya itu tidak diplomatis. Tambahan satu. Dari 54, maaf, kedengaran? Ya, silakan Pak Dian. Teman-teman, negara OKI itu lebih dari setengahnya sudah mengakui Israel tanpa mengganggu soliditas organisasi OKI sendiri. Jadi buat saya bahwa Israel mengakui Palestina, bahwa kemudian Indonesia mengakui, itu bisa ada waktu yang tidak dengan sendirinya segera. Semua pertimbangan sudah ada di meja pemimpin-pemimpin kita di Kemlu maupun Presiden. Jadi tolong diingat, pengakuan Israel terhadap Palestina sebagai syarat pengakuan kita terhadap Israel tidak dengan sendirinya harus segera. Saya diplomat, saya tahu apa yang namanya diplomasi. Bahkan tadi saya sudah katakan, Inggris sendiri sudah mengakui tapi belum tentu membuka hubungan diplomatik. Artinya masih panjang prosesnya. Proses kita juga mengakui Israel pasti masih panjang walaupun Israel sudah mengakui. Masalahnya satu, butuh kesulitan pada Palestina sendiri supaya punya citra yang baik terhadap negara-negara yang belum mengakui mereka, termasuk kita. Hamas itu banyak negara mengakui sebagai teroris, tapi kalau saya pribadi, apapun sebutannya, buat saya ideologi menggunakan kekerasan itulah yang akhirnya mengorbankan Gaza. Jadi bukan cuma masalah dunia internasional, tapi internal juga harus mau mengakui bahwa Israel sebuah keniscayaan, bahwa pengakuan terhadap Palestina memang yang paling utama, bahwa kita kemudian juga akan mengakui tidak juga aneh karena sebagian besar negara Liga Arab atau OKI sudah mengakui tanpa bikin heboh. Terima kasih. Baik. Terakhir saya ke Prof. Siti, singkat saja Prof. Siti, apa yang kemudian bisa Indonesia lakukan sekali lagi? Tidak hanya mungkin berbicara di sidang PBB, tapi juga apakah kita perlu lagi-lagi hanya bantuan saja yang kita bisa kirimkan ke Palestina untuk kondisi seperti ini? Ya, melanjutkan yang telah kita rintis, Mas. Jadi bantuan itu kan juga besar ya. Bagi Indonesia itu sudah besar. Kita membantu Palestina capacity building-nya. Kemudian kita juga sudah mempunyai konjen khusus di Ramallah gitu ya. Itu dilanjutkan, diteruskan. Kemudian ya dukungan-dukungan itu memang dukungan politik itu dengan cara di PBB memberikan dukungan tetap memberi dukungan secara konsisten gitu. Ya kalau mengikuti negara Timur Tengah lain yang juga sudah mengakui Israel, mereka itu mempunyai kepentingan khusus dengan Israel itu bagaimanapun kan di wilayah mereka ya. Sehingga kadang-kadang seperti Jordan itu kan berbagi perbatasan dengan Israel sehingga dia harus mengakui ke eksistensi Israel. Itu memang ya. Jadi apakah politik luar negeri kita juga akan ikut-ikutan begitu? Padahal kepentingan kita beda gitu ya. Itu silahkan, karena kalau saya kan memang menganalisisnya dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ya. Saya tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan itu, tetapi hanya sekedar menilai kebijakan itu yang selama ini peranan pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia tidak di bawah naungan pemerintah itu sudah besar dalam mendukung Palestina, baik secara politik maupun secara moral maupun secara bantuan ekonomi. Itu sudah menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Itu solidaritas itu penting, sehingga itu saja yang dipertahankan kalau
perlu juga ditingkatkan. Oke, seberapapun dukungan kita, baik kecil maupun besar, paling tidak menunjukkan sikap politik luar negeri kita, dan juga kita harapkan juga sedikit banyak gitu ya, memberikan dukungan juga terhadap dunia internasional untuk kemerdekaan Palestina, walaupun masih jauh untuk sebagai negara berdaulat, paling tidak ini menjadi